Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, berharap engkau kembali. Sayang, ganti memutih rambutku, apakah luntur tresnoku. Wis tak coba ngeleke jeneng usaha hatiku, satenane ra ngapusi isi tresno piramu. Tepu jaring ati nanging kowe ora reti, kowe si tak wanti-wanti malah jebol saiki. Kowe wis bene janji jere sehirip semati, nanging apa bukti kowe medhot tresnoku demi wedokan liya. Ya wis ora popo, insyaallah aku iso lila mesambat kali cinta yang sampun makatan merana urepku suaranya. Aku mesti kamas, aku mesti aku nangis nganti mata melekate bude. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, berharap engkau kembali. Sayang, ganti memutih rambutku, orang bakal luntur tresnoku. Hari demi hari wis tak lewati pancen dalani, kudu kuat hati ibaratnya sogo wis dadi bubur. Nanging tresno iki ora bakal luntur, satenane aku iki pancen tresno awakmu, ora ono liyane sing iso dadi penggantimu. Wis tanggung awakmu, wis cocok ning atiku, ngerti atiku cari ati ra bakal krungu. Mesambat kali cinta yang sampun mekatan merana urepku hoa hoe. Aku mesti kamas, aku mesti aku nangis nganti mata melekate bude. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, berharap engkau kembali. Sayang, ganti memutih rambutku, ora bakal luntur tresnoku. Sayang, opo krungu tangise hatiku, mengharap kowe bali ning jero ati iki. Nganti rambutmu putih, tangis elo dadi getih, kok kita bali lakona tresno suci. Aku melarang siramu corak kuning hatiku, aku ra iso ngapusi satenane ning ati. Kanggo siramu cintamu tetap abadi selamanya sampai akhir hayat ini. Mesambah kali cinta yang sampun makatan merana urepku hoa hoe. Aku walas no kamas, aku masano aku nangis nganti mata welekate bude. Sayang, opo kowe krungu cerita hatiku, berharap engkau kembali. Sayang, ganti memutih rambutku, ora bakal luntur tresnoku. Percaya apa jamu, cintamu kan tetap abadi. Susah banget gue kasih tahu. Lu mau gaya-gayaan apa? Namanya pengangguran aja, Dil. Lu mah kalau dikasih... Masa Allah si Fadil. Keren banget ya. Gue sekarang udah pakai jas. Jas? Hah? Jas. Nggak pakai N? Oh, nggak pakai N. Aduh, lu mah jadi pengangguran aja.
Gua yang notabene orang kaya, orang kebanggaan kaya biasa aja, coy. Jadi orang kaya gimana orang kaya? Orang kaya, coy. Baru ini ada orang kaya ambeien. Lu orang kaya apanya, Bay? Gua bedandanan gini karena gua terinspirasi oleh orang-orang yang sukses. Contohnya pengusaha-pengusaha. Siapa? Walaupun gue hidup miskin tapi cita-cita minimal tinggi, Bay. Lu emang pengen jadi apaan? Gua kan ini lagi merintis usaha UMKM dan itu harus terinspirasi dari figur pengusaha yang sukses. Siapa tuh? Bob Sadino, Iya. Bob Hasan, Terus? Bob Tutupoli. Anjul, Bob Tutupoli mah penyanyi. Tapi dia kan punya usaha. Usaha apaan? Usaha ngejelasin ke keluarganya hasil dari nyanyinya. Wah. Lu tapi lu mah nganggur aja. Kalau gua mah ketahuan, sorry coy ya. Keluarga gue tuh kalau pagi sarapan di Australia, coy. Pih, Australia. pagi sarapannya di Australia. Orang kaya. Makan siang di Amerika. makan malam numpang sama tetangga. Lu kaya apanya? Lu jangan sosok kaya, Bay. Gue hidup sederhana begini tapi gue punya cita-cita. Itulah motivasi. Lu mah kagak mungkin. Bokap gue tuh besok ngajak jalan-jalan gue ke Tahiti, gimana ya kira-kira itu? Lu Tahiti di mana? Jangan ngomong ketinggian. Lu ke Pamulang aja keder. Ngaco aja lu ngomong. Lu sekarang penampilan begitu maksudnya apa sih? Gue lagi mencoba terinspirasi oleh pengusaha. Jadi gue belajar dulu jadi orang yang sukses. Kayak gitu. Karena pemerintah itu akan membantu kita apabila kita pingin sukses melalui UMKM-nya. Itu kita bisa menciptakan lapangan pekerja dan berusaha. Waduh. Ai. Wah, jadi begini sih? Ya lu waduh gua ai. Kadang-kadang lu jangan sok kaya lu. Apa kabar? Gue tuh orang tua gue warisannya banyak, coy. Warisan lu banggain, Bay. Lu mikir orang tua lu udah tua, bentar lagi mati. Ya, bagus. Gimana tadi? Orang tua gue kaya. Banyak warisannya, coy. Bentar lagi mati. Bagus. Lu anak durjana lu. Durhaka. Kayak gitu. Orang miskin kalau ketemu pada ribut. Orang mah kayak orang gua biar miskin, gua 5 bersaudara nggak ada yang berantem. Ini berarti lu akur semua tuh ya. Pada pingsan belum makan. Melarat. Nah, Jo, dari mana Jo? Deh, lihat keren begini. Abis ikut seminar motivator, biar kita tuh semangat. Wah, nggak percaya. Woi, abis lihat nonton motivator. Filmnya ya bagus ya? Ya itu Terminator, motivator, seminar, motivasi. Terus lu dari hasil ngikut motivasi begitu lu dapat apa? Iya, dapat badan gua fresh, seger. Kok bisa? Lah, orang di sono sofanya enak, suara motivatornya empuk banget. Lah gua tidur. Lu dengerin apaan tidur? Berarti lu nggak dengerin apa yang disampaikan oleh motivator dong? Lah, denger mah pakai kuping, tidur mah pakai mata. Tapi udah lama. Yang disampaikan apa tuh dari motivator itu? Ya, yang disampaikan ya macam-macam. Kita kalau mau kaya nih, kita harus bekerja keras, bekerja giat. Nah, begitu ini. bisa buka UMKM. Terus tadi katanya juga ada info, katanya pemerintah sekarang kasih bantuan berupa dana untuk menunjang kita untuk perkembangan usaha kita. Usaha kecil kita bisa maju. Berarti gue bisa minta tolong sama lu Jo. Nah ini kan gue namanya orang Betawinya. Iya. Ya, ini gue mau bisnis usaha. Ternak kontrakan. Wah, ternak Kontrakan di ternak. Waktu itu ngkong gue punya kontrakan 1. Terus kawin sama nenek gue. Punya kontrakan 5. Karena kontrakannya 6. Bukan kontrakannya dikawinin, Samsul. Main Samsul aja. Gue bukan Samsul. Siapa? Raub. Jadi gitu. ayo lah, lu ikut lah. Ajak gue dong. Nah, ya iya ikut Ini seminar. temen gak berwawasan. Lah, kalau gue mah udah kaya mau ngapain gue kerja kayak begitu? Gue mah tinggal duduk manis, makan pagi, siang Ya dia tidur. mah udah gak ada prospeknya, Bang. Wah, Dia kok- aja odol mencet sampai ke ujung-ujung. Anak kosan miskin lu. Ngaku Iya sok kan? kaya. Sikat gigi lu megar kan? Ngerti ya? Sabun lu batang. Udah gini, dia ngaku kaya. Nah makanya gini Bay, mulai sekarang kita coba usaha dari sendiri. Ikuti program-program dari UMKM. Tuh. UMKM. Iya. Nah kalau kita bingung,
cari figur seperti siapa yang bisa memotivasi kita untuk membuka usaha itu. Nah, itu. Betul. Jadi pemirsa, nanti kita akan ngobrol dengan para profesi-profesi mengenai bagaimana mencontoh figur pengusaha sukses agar kita termotivasi membuat usaha. Di acara kita ini adalah Seporsi UMKM, seputar parodi profesi. Kita rehat sejenak. Namaku Sari, singkatan dari bisa, tanpa ribet. Karena aku bisa apa aja. Gendong anak sambil ngevlog masak seblak? Bisa. Dapetin kebutuhan anak tanpa keluar rumah? Bisa. Ikut workshop online sambil menjahit dan nyuapin anak? Bisa. Orang-orang kira aku ini istri sultan karena serba bisa. Padahal aku bisa karena pakai link aja. Beli token listrik? Bisa. Beli pulsa dan paket internet cuma 10.000 buat keluarga? Bisa. Belanja online di Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli? Bisa. Mau belanja di Indomaret, Alfamart, Family Mart, semuanya bisa. Belanja di warung? Bisa, Bunda. Belanja di pasar tradisional? Bayarnya cukup pakai link aja, Bunda. Transfer uang untuk bayar sekolah? Bisa. Bayar BPJS? Bisa kok. Ajaibnya, uang bulanan jadi lebih hemat karena banyaknya promo. Mau kayak aku? Kamu juga bisa. Link aja, lengkapnya untuk semua transaksi. Hai, aku My Ads. Aku adalah layanan yang bisa membantu kamu untuk membuat dan memantau iklan bisnis kamu. Secara eksklusif, spesifik, dan terstruktur. Caranya gimana? Dilengkapi dengan berbagai fitur, aku bisa mengirimkan pesan langsung ke pelanggan yang kamu tuju. Iklan kamu bisa aku sebar dan sesuaikan dengan target kamu. Diatur secara spesifik dengan beragam metode pengiriman iklan yang tepat untuk bisnis kamu. Kayak gini. Aku bisa bantu kamu mengirimkan pesan iklan ke pelanggan setia kamu. Aku juga bisa bantu kamu menjangkau orang-orang di sekitar lokasi bisnismu. Jadi orang di sekitar bisa langsung datang dan belanja di tempat kamu. Aku bisa bantu. Pesan iklan akan sampai ke orang yang tepat sesuai kebutuhan kamu. Jadi, dari segala usia, hobi, gender, di lokasi manapun dan kapanpun bisa gampang kita tuju. Karena kita paling paham kamu dan cara gedein bisnis kamu. Mulai beriklan sekarang di My Ads. Yang penting jangan panik Sobat Delta. Delta FM. Delta FM. Lagu terenak. Bahana 101.8 FM Hits Indonesia. Pemirsa, kita kembali lagi di Seporsi UMKM seputar parodi profesi. Nah, Karin, kita nanti bakal ada bintang tamu kita. Bintang tamu. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai usaha mereka apa, terus penghasilan mereka berapa, dan sampai mereka sukses menjadi seorang pengusaha atau juga ada yang gagal jadi pengusaha. Ada juga yang gagal. Ada, karena di dalam berusaha itu apabila kita gagal harus terus berusaha. Itu dia. Kayaknya penasaran nih kalau misalkan ngelihat dan mendengar cerita mereka semua ini. Betul. Nah, kita akan hadirkan seorang bintang tamu kita. Ini adalah seorang pengusaha yang gagal. Gagal usaha, gagal bercinta, dan terakhir dia gagal ginjal. Buset, penyakit dong terakhirnya ya. Nah, mau tahu siapa orangnya? Siapa orangnya? Saya nggak tahu bentuknya kayak gimana. Untuk itu kita tidak akan hadirkan.
Kok tidak akan hadirkan? Katanya mau diundang. Pemirsa ingin tahu siapa orangnya, maka kita akan tidak hadirkan supaya kita semua tidak tahu. Jangan gitu dong Bang. Jadi- Nih, kalau bintang tamu itu ya harus dihadirkan, jangan tidak dihadirkan. Baik pemirsa, inilah bintang tamu kita yang pertama. Dia adalah seorang pengusaha yang gagal. Ya. Walaupun gagal, dia tetap frustasi. Kita sambut bintang tamu kita pertama, seorang pengusaha gagal. Bayu. Ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Kita berbincang-bincang dulu sama Jadi Bapak. ngerepotin nih mas. Iya. Kopi aja saya mah. Kopi. Bukan air putih Wajar. Ini adalah pengusaha yang gagal. yang gagal. Ya, dia terlalu gagal fokus sepertinya. Betul. Boleh tahu sebelumnya siapa namanya mas? Nama saya Umar mas. Oh, Umar. Iya. Oh, Umar itu nama pendek atau ada arti dan kepanjangannya? Ada artinya mas. Apa nama Umar itu? Usaha maksimal selalu gulung tikar mas. Umar, usaha maksimal selalu gulung tikar. Gulung tikar mas. Itu nama yang bagus. Bagus apa mas? Kan saya gulung tikar mas usahanya. Oh, ya berarti kan keren, berarti ada kreativitas. Walaupun usaha gagal tapi masih bisa ngegulung tikar. Kalau di tempat-tempat hiburan, saya kalau gulung tikar nyewa ceban loh. Saya nggak ngerti begitu mas. Oh, saya nggak. mah yang penting usaha. Yang gulung tikar gitu nggak ngerti? Enggak. Pasti saya tahu nih Mas Umar seringnya yang tutup tirai ya. Ya. Mas Umar, Iya, ya. kenapa dipanggil Umar? Kan tadi udah dijelasin. Ya, Kan udah kenapa dipanggil dijawab. Umar? Kan namanya Umar. Kenapa dipanggil Umar? Kalau dipanggil Fadil kan beda namanya. Oh iya benar ya. Mas Umar nih. Mau kopi. Mas ngerepot ini siapa ya mas ya? Oh ini waitress warteg Pak. Saya di warteg tuh ada waitress. Mas Umar mau nanya nih. Bentar ya. Apa sih yang bikin Mas Umar itu gulung tikar saat usaha? Waktu itu usaha apa? Dan adakah tokoh inspiratif sehingga Mas Umar memilih usaha seperti itu? Saya sebenarnya ada tokoh yang membuat saya inspiratif membuat usaha. Nah, waktu itu gulung tikar usaha apa? Saya waktu itu usahanya seafood mas. Seafood. Usaha seafood. Ya. Tokoh inspiratif saya itu Lionel Messi mas. Usahanya seafood. Nah, tokoh inspirasinya Lionel Messi. Kalau boleh tahu, kenapa bisa gulung tikar usaha seafood? Jadi waktu itu saya kan makan angkringan mas. Makan angkringan lagi enak-enaknya ngeliat ada pertandingan bola Barcelona mas. Apa? Barcelona. Bukan Barcelona, Pak. Apa? Saya juga biar kata nggak sekolah tahu bahasa Inggris. Tulisannya nggak dibaca Barcelona. Itu tulisannya Barcelona. Seperti itu. Saya lagi makan di angkringan ngeliat Lionel Messi main bola. Lionel Messi main bola. Makanya ini saya terinspirasi mas. Terinspirasi lalu membuka usaha. Wah lihat wah makanan enak di angkringan. Lionel Messi. Makanan enak di angkringan. Lionel Messi. Akhirnya saya jualan seafood. Ini begini Mas ya. Mas tahu nggak ngebunuh orang pasal berapa? Emang apa mas? Jangan suka nimbulin emosi orang lah. Kan Mas usahanya tadi seafood. Iya. Terinspirasi dari Lionel Messi. Iya. Ketika makan angkringan. Makan angkringan makanannya enak mas. Ini nyambung di mana Mas? Ini yang nggak ngerti ini. Kenapa harus ini nggak bisa itu? Mas tahu di angkringan Tahu. itu terkenalnya apa? Itu nasi kucing. Betul. Nasi kucing. Kucing itu makannya apa? Kucing itu makannya ikan. Ikan di mana? Di laut. Berarti saya makanya usaha seafood nggak salah mas. Kalau boleh tahu, Mas Umar itu usaha sejak kapan? Aduh. Ini adanya air bening. Oh, mau bisnis ikan cupang? Itu episode kemarin mas. Saya ingat ikan cupang lagi tuh begitu. Mas, daripada pusing ya kita panggilin aja bintang tamu selanjutnya. Iya, oke. Nanti yang ada bunuh diri di situ. Kita ada seorang pakar yang nanti akan mungkin sharing lah. Pakar. Pakar pohon. Itu akar, Pak. Itu akar. Ya, dia adalah salah satu pengamat yang dulunya dagang jagung pakar. Jagung Itu bakar. bakar, Pak. Kita sambut pakar kita yang berikut yang akan hadir di tengah-tengah kita. Monggo Mas, monggo. Ya. Sopan banget ya?
Mas, yang dibersihin yang ini. Ini nih Mas. Kenapa duduknya mohon, di situ? Ini mohon maaf loh. Saya yang punya rumah agak kesinggung loh. Mas kan datang ya Iya. ke sini. Lalu dibersihin ini. Iya. Kenapa duduknya di sini? Kan mega gini. Nah, Iya. ternyata lebih empuk yang sini. Nah, gitu maksudnya. Selamat datang Mas. Boleh perkenalkan diri? Siapa namanya Mas? Saya pengamat nomor 1. Pengamat nomor 1. Iya. Namanya? Disingkat Parno. Mas siapa tadi? Mas Parno ya? Iya, Mas Parno. Mas Parno. Ya. Ini kita lagi membincang atau ngobrol perihal seorang figur yang bisa memotivasi usaha. Apakah Anda sebagai pakar punya tokoh inspiratif? Punya. Siapa? Saya itu menjadi seorang pakar ini karena juga terinspirasi dari seorang penyanyi. Oh, siapa? Imam S. Arifin. Kok bisa dari Imam S. Arifin? Iya dong, Inspirasinya apa? karena dia itu pengusaha S yang inspirasi. Imam S. Arifin. Imam S. Arifin. Lumayan lah usahanya. Lumayan lucu. usaha jualan esnya. Lu Tapi kadang-kadang kayaknya Mas Parno bagusan main sulap dah. kok bisa? Itu Pak Tarno. Nah, kalau menurut Mas Parno, Ya. ini adalah salah satu seorang pengusaha yang gagal. Beliau ini mencoba membuat usaha, tapi gagal karena usahanya adalah usaha siput dari angkringan. Fansnya adalah yang inspiratif Lionel Messi. Menurut Anda, kenapa nggak nurut? Loh kan saya nanya, ini adalah pengusaha gagal. Pertanyaannya di mana itu, Pak? Mas nggak berusaha ngelawak aja Mas, jangan jadi hot Mas. Ini yang salah di mana loh? Saya kan nanya, ini adalah seorang pengusaha gagal, ya kan? Iya. Dia gagal karena usahanya siput. Iya, iya. Terinspirasi Lionel Messi saat nonton angkringan. Makan di angkringan. Makan di angkringan. Nah, menurut Mas Parno, apa yang membuat dia gagal nih? Menurut Mas Parno, apa yang membuat dia nggak nurut? Coba kasih yang Kalau menurut kacamata saya, Ya. Loh, kacamatanya mana? salah aja Bapak. Harusnya nggak ngomong gitu. Menurut kaca muka saya gitu. Nah, kalau menurut kacamata, ambil dulu Mas. Iya, Menurut iya. kacamata saya. Ulang. menurut Ya pemirsa, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita dengan pakar kita yang ini. Makin semrawut lagi obrolannya atau semakin ngaco atau semakin bikin bingung kita akan ngobrol lagi di segmen berikutnya. Tetap di Seporsi UMKM seputar parodi profesi. Aduh, mahal banget. Gimana nih? Mahal! Apaan sih? Ini ongkirnya mahal banget. Makanya pakai Halus si Cepat Ekspres. Harga mulai 5.000 ke seluruh Indonesia dan cepat sampai. Gini nih caranya. Kita buka aplikasi Marketplace di smartphone. Terus cari item atau barang di kolom pencarian. Untuk lebih mempermudah dan mempercepat pencarian barang, kita bisa gunakan fitur filter. Kalau sudah masuk ke fitur filter, pilih jasa pengirimannya juga. Klik deh si cepat reguler dan si cepat halu. Selanjutnya, klik tombol pakai. Nah, ini dia toko-toko yang sudah menggunakan jasa pengiriman si cepat. Lanjut bertransaksi dengan pilih barang yang diinginkan dan klik tombol beli sekarang. Lalu check out. Setelah di check out, pastikan kembali jasa kurir atau pengirimannya dengan klik submenu kargo atau ekonomi. Lalu pilih si cepat halu dan konfirmasi. Setelah sesuai, masuk ke penyelesaian order dengan pastikan alamat pengiriman sudah diisi dengan benar dan lengkap.
Lihat kembali jasa pengirimannya secepat Halu. Jika semua sudah oke, klik kolom buat pesanan. Selesai deh, tinggal bayar dan tunggu barangnya datang. Wah, Halu, ternyata gampang ya. Pakai Halu juga bisa dapat hadiah loh. Secepat Express ketika semua jadi mudah. Ya, hujan lagi. Malah becek. Gue lihat YouTube dulu deh. Hai guys, olahraga bisa tetap sambil di rumah aja. Biar tetap sehat. Ini. Wih, hah? Lah? Loh? Hah? Nah lo, gimana sih? Bunda. Pokoknya aku mau beli alat workout biar kayak Mas Ari Lasso. Hah? Halu? Nah, ini nih. Mas Ari Lasso sama Mas Andra. Keren. Lagu kesukaan gue lagi. Halu? Hei. Iya. Panas banget lagi. Titip paketnya ya Mas ya. Dan lasomennya buat Mas. Wah, terima kasih banyak. Ya, hati-hati di jalan. Oke? Ya, hati-hati. Enak banget tuh dikasih somai ya. Enak banget lah somai. Halu? Ayo masuk. Halu. Ini baru Halu, harga mulai 5.000 dari Secepat Express ke seluruh Indonesia. Mau kapanpun, dimanapun, haluin aja terus. Halu. Pakai Halu, 1 hari sampai. Secepat Express, ketika semua jadi mudah. Indika Fact. Long Player, lagu terpanjang di dunia. Musisi bernama Jan Venner berhasil menciptakan lagu dengan durasi terpanjang di dunia. Lagu berjudul Long Player memiliki durasi hingga 1000 tahun. Lagu itu awalnya hanya berdurasi 20 menit 20 detik. Namun berkat algoritma komputer, akhirnya Long Player berhasil memiliki durasi 1000 tahun. Kamu baru tahu kan? Dengerin berbagai fakta menarik lainnya di 91,6 Indika. Kembali lagi di Seporsi UMKM seputar parodi profesi. Dan di segmen kali ini saya akan mengundang lagi bintang tamu, seorang motivator. Ya, motivator yang biasa memberikan motivasi untuk para orang-orang yang berprestasi. Siapa dia? Kita sambut motivator kita yang akan hadir di tengah-tengah kita. Boleh tepuk tangan? Saya nggak marah kok. Saya nggak marah. Bebas. Ya, selamat dini hari. Iya. Nah ini kayaknya bener nih dari tampilannya sih. Iya. Bener kayaknya. Kan saya yang datang pertama Mas, dikasih minum. Diminum Mas. Pak, Bapak mau minum apa? Saya? Yang seger. Yang seger? Oke. Bapaknya mau minum apa? Saya? Saya yang warna merah. Oh yang warna merah. Saya dong. Bapak juga merah. Oh iya. Selamat datang di acara kami. Anda ini seorang motivator yang saya sering lihat banget tuh di video-video YouTube-nya. Hah? Tapi channelnya linknya YouTube oke. Saya sering lihat di situ. Saya RedTube Mas. Oh? RedTube. Oh RedTube. Iya. Yang kalau misalkan kirimannya nggak sesuai dikirim ulang lagi itu di RedTube. Retur itu. Oh Retur mah adanya Mandra. Ya. Mastur dong. Hah? Mastur mah adanya Omas. Iya Mastur. Tapi bercandaan Mastur itu udah basi. Oh. Oke, silakan diminum dulu. Oh ini. Ini. Ya silakan diminum.
Ya, ini taruh. Ya. Ada. Bapak takut haus. Saya ngeliatin pas di bawah enak banget ya. Iya bener. Mas, boleh tahu Mas, Anda ini sebagai motivator. Biasanya kalau motivator itu punya nama tren, nama julukan atau nama panggilan. Boleh tahu namanya siapa Mas? Oh, nama julukan saya itu motivator, semangat, dan kompak. Motivator, semangat, dan kompak. Iya. Disingkatnya? Mas. Dia tidur. Mas. Biar segar. Biar segar minum. Minum dulu lah. Diminum dulu. Yang banyak. Kenyang bener. Nggak ada ini mah. Mas, mohon kerjasamanya Mas. Ketika kami sedang diskusi atau ngobrol, jangan tidur lah. Makanya saya ingatkan. Kembali kita ke Mas motivator, semangat, dan kompak. Ya. Mr. Mo. Iya. Ya. Ini Anda sebagai motivator itu sering mengisi acara di mana? Oh, kalau soal isi acara, saya sudah kemana-mana, Mas. Saya sudah keliling-keliling. Saya sering tuh di acara pemerintahan itu biasa. Wah, itu memberi motivasi tuh anggota-anggota DPR itu, wakil-wakil rakyat itu. Di acara anggota-anggota dewan memberikan motivasi. Oh iya, acara besar biasanya saya sebar itu 200 undangan lah gitu. Setiap event itu 200 undangan. Dan pas saat event itu yang hadir berapa orang? 2. Dikit amat. Mas gini loh Mas, maaf ya. Itu IO-nya kayak salah deh Mas. Ketika Mas membuat event, menyebar undangan 200 orang, lalu yang hadir 2. Berarti kan bukan 200 orang dong, 2 orang. Ya enggak Mas, yang saya undang kan wakil rakyat. 2 orang itu mewakili 250 juta rakyat Indonesia itu. Aduh, saya mau nanya nih. Ya. Bapak selain gagal usaha. Ini Pak. Oh saya? Iya Pak, saya kan tatapannya ke Bapak. Saya mau nanya sama Bapak selain gagal usaha, gagal apa aja? Ya, alhamdulillah saya udah 2 kali gagal usaha sama yang 2 kali gagal nikah. Oh gagal nikah, berapa kali itu Pak? Gagal nikah 2 kali. Oh yang sama biduan itu ya Pak? Aduh, lah ya ini ya Mas. Saya boleh nanya nggak? Sebagai motivator saya boleh nanya. Boleh. Anda itu semua gagal. Nikah gagal, usaha gagal. Pernah nggak sih kepikiran putus asa terus bunuh diri gitu? Pernah Mas. Terus? Saya hampir 2 kali usaha untuk bunuh diri. Terus? Ya gagal juga Mas. Oh gitu. Ya mungkin ngapain harus gagal loh bunuh diri? Oh yang terakhir tadi ya? Mau bunuh diri pakai yang air putih di belakang, terus diminum dia kan? Terus diminum. Iya gagal kan? Gagal. Lagi kan? Pantesan dia sudah ngantuk-ngantuk tadi berarti itu tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia ingin memberikan sebuah jawaban maksudnya. Iya, tanda-tanda mau. Pak, saya di sini cuma properti doang ya Pak. Tadi tanya-tanya dari tadi. Ya Oke, saya boleh tanya ya? Saya boleh tanya Pak? Boleh. Bapak pakar kan? Untuk menanggapi sebuah usaha yang gagal itu, kira-kira biar nggak gagal lagi itu kira-kira tipsnya gimana Mas? Ya kalau menurut saya sih, sebentar Pak, ini kayaknya ada yang salah deh Pak. Tadi Bapak bertanya, coba nanyanya gimana diulang? Bapak kan sebagai pakar, nah sekarang menghadapi untuk menanggulangi kegagalan biar nggak putus asa dan bisa berhasil, itu kira-kira ya tipsnya gimana Mas? Kalau menurut saya tipsnya sih ya. Pak, ke saya Pak, bukan ke sana. Saya. Lah kok Bapak di situ? Terus di mana? Di sini. Bisa diulang lagi pertanyaannya Mas Mo? Dari tadi. Dari tadi dong. Mas Bayu kan sini. Kalau mau ngelawak Mas. Tadi saya ngadep sini. Berarti gimana tadi aturannya? Saya ini pakar. Iya pakar. Bapak kan sebagai pakar ya. Iya kan? Iya. Sekarang untuk mengantisipasi seorang yang pernah gagal dan tidak putus asa itu tipsnya gimana Pak? Kalau menurut saya. Pak, saya yang pakar. Lo kan katanya suruh tanya yang sebelah sini. Mas, kayaknya situ di sini lagi aja Mas. Ini. Sini tukeran. Ini di sini. Nanyanya salah sih. Mas ini kan seorang pakar ya. Tadi Mas Umar ini adalah pengusaha yang gagal. Mungkin Mas punya trik atau cara supaya
Mas Umar ini menjadi pengusaha yang sukses. Dan tolong disampaikan, kalau memang itu udah jelas, berarti kan nanti Mas Umar bisa memulai usahanya. Kalau sudah memulai usahanya, berarti kan Mas Umar bangkit lah gitu. Pertanyaannya kapan, Pak? Ini belum selesai, Mas. Nggak sabaran. Nggak sabaran. Panjang banget. Kamu orangnya pemaaf. Pemarah. Pemarah. Oh, pemarah. Jadi nih, saya mengklarifikasi yang seperti Mas Mo tadi sampaikan. Katanya Mas ini kan seorang pakar, ya. Berikan solusi. Misalkan kata tadi Mas Umar harus gagal dicoba lagi. Nah, menurut Anda seperti apa? Oh, bagus banget kalau begitu berarti. Belum. Wah, ini mohon maaf nih, saya begitu dia ngomong kayak dikencingin kodok. Iya, terbuka dong saya. Jangan gitu dong kalian, kasihan loh. Biar saya aja yang nanya ya, Mas ya. Coba silakan. Oke, saya aja nanya. Gini loh Mas, ya. Jadi jadi batuk gitu sih deket-deket saya. Bagaimana menanggapi Masnya Umar ya? Iya. Masnya Umar apa Mas Umar ini? Mas Umar. Oh, Mas Umar. Mas Umar untuk tidak selalu gagal dalam berusaha apapun itu. Nah, untuk lebih jelas lagi apa jawabannya, kita bakal kupas lagi di segmen berikutnya. Tetap di Seporsi UMKM seputar parodi profesi. Bagus. Dan pemirsa, kali ini kita akan ngobrol lagi bersama saya makhluk halus. Pakar, Pak. Iya, saya adalah pakar gitu ya. Ya, saya adalah pakar. Ya, kita akan melanjutkan kembali ngobrol-ngobrol bersama pakar properti kita yang ngaku pakar tapi hanya sebagai properti. Kita akan tanya-tanyakan lagi dengan dia.
kita masih di Seporsi seputar parodi profesi UMKM. Ya, kita kembali lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Nah, ini sudah mendekati kesimpulan nih, kesimpulan. Nah, ini sekarang segmen Anda, saya akan tanya. Ya, jadi pertanyaan saya adalah, setelah tadi kita bertanya kepada Mr. Mo, Mas Umar, kita akan mengambil sebuah kesimpulan. Apa kira-kira apa? Ayo, kesimpulannya apa? Jadi begini, menurut kacamata minum saya. dulu, Mas. Nah, minum dulu. Ya. Jadi gini, Ya. menurut Bentar, Mas. kacamata, Ada. menurut Ya. kacamata saya, jadi seseorang yang mau memulai berusaha atau mengembangkan usahanya terus gagal, karena dia itu tidak pernah mengikuti prinsip 3M. Oh, jadi ada rumusnya. Jadi ada rumus. teori istilahnya kalau kita mau sukses itu kiatnya harus mengikuti 3M tadi. 3M. Boleh tahu itu 3M-nya apa? Berdoa, berusaha, dan berkarya. Saya udah mau dengerin. Makanya saya nggak suka sama motivator tuh begitu tuh. Motivator pakar, ngomongnya ngaco. Nih maaf aja nih ya. Kan gua orangnya nggak pernah rusuh sama orang nih ya. Tadi kalau kita kiat sukses itu ada rumusan yang disebut 3M. 3M. Apa aja, Mas? Berdoa, berusaha, dan berkarya. M-nya di mana masuknya, Mas? Ini orang yang nggak denger ini. Nggak denger Loh, nih. nggak denger gimana? Kan tadi katanya 3M. 3M kan? Berdoa, berusaha, berkarya. Bener kan? 3M. Nggak denger. Mas, namanya 3M itu ya depannya M, 3M gitu ya. 3M. Apa tuh? Apa itu? Membaca doa, ya kan? Memberi karya. Nah, begitu 3M. Itu cuma 2. M satu lagi. Matamu. Apa, Pak? Tapi tetap Mas, saya usaha gagal begini nggak suka sama motivator-motivator. Alasannya apa? Karena motivator itu jasanya banyak loh. Coba orang mau bunuh diri di rel kereta. Begitu motivator datang, diberikan motivasi. Itu kereta lewat. Nggak jadi ketabrak tuh Mas. Kelindas mati. Sama aja. Ini nggak jadi. Enggak Mas, saya sore pernah dengar motivasi dari seseorang. Katanya orang yang kalau mau sukses tuh jangan diem aja. Loh, iya benar itu. Pekerjaan itu akan mendatangkan kesejahteraan. Jadi kalau kita diam di rumah, nggak gerak, duduk-duduk, kita nggak akan dapat rezeki, kita nggak akan sejahtera. Kata siapa Mas? Jadi kalau mau dapat rezeki itu orang harus banyak apa? Gerak, Banyak gerak. Kata siapa? Loh, saya. Orang duduk nggak dapat duit. Ya nggak mungkin. Mas tahu dalang? Tahu. Dalang itu kerjaannya dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi yang apa? Ya main wayang. Itu duduk apa ngayap kayak mana-mana Mas? Ya duduk. Itu duduk dapat duit ratusan juta Mas. Berarti ngasal ini. Loh, ya tapi kan dalang duduk tapi sambil ngoceh terus tangannya main-main wayang. Ya wajar kok. Gerak tangannya gerak. Nggak genggam gitu. Ya enggak. Berarti kalau orang yang tangannya diem, duduk diem begitu, tangan yang ngegerak nggak dapat duit. Ya enggak dapat lah. Benar. Enggak. Mas tahu Chris John Mas? Tahu. Kerjanya apa? Tinju. Tinju begini-begini apa gini genggam Mas? Ya genggam. Lah itu genggam dapat duit miliaran Mas. Berarti bohong Mas. Mungkin kasih contoh yang lain, contoh lain. Loh yang ada lagi, loh itu kan Christian masih nonjok-nonjok. Ya kalau itu nonjok-nonjok menang dapat hadiah, ya wajar. Loh tapi kan genggam Mas. Tapi benar juga ya. Iya. Atau mungkin bisnis sampingannya itu tadi. Apa? Jual jersey tinju. Yang kemarin lagi. Nah, kalau misalkan itu kan sudah jelas tuh ada satu contoh orang sukses itu ada kiat-kiatnya. Nah, mungkin dari Mas Pakar ini mungkin ada sedikit kiat-kiat seperti apa sih kita harus terus termotivasi atau mencari contoh figur. Nah, kan misalkan ada tuh pengusaha sukses yang kolonel pakai dasi tapi dagang ayam. Mana ada? Ada. Iya, Logo iya. KFC tuh. Itu kan kolonel tuh. Bola, klub bola Mas. Iya benar nih. Itu kok seorang kolonel pakai dasi kupu-kupu kemudian jadi pengusaha ayam. Kan kita bisa mencontoh beliau bagaimana caranya mengawinkan ayam yang baik. Enggak, maksudnya itu dia di saat masa pensiun kemudian dia merintis satu usaha walaupun berkali-kali gagal akhirnya dia berhasil. Itu buktinya apa?
dia bisa menjadi kaya itu. Begini, Pak. Itu berarti kerja keras karena Mas. Nasib. Gimana, Mas? Tadi Mas kan cerita. Iya. Itu yang Bapak itu tadi cerita masalah kerja keras. Iya, Kolonel Sanders kan. Iya. Iya. Dia begitu pensiun, kemudian dia merintis usaha untuk berdagang ayam itu kan. Dia berkali-kali mencoba ramuan, kemudian gagal, tapi dia tidak menyerah. Tapi akhirnya berhasil. Nah itu buktinya apa? Ya karena kerja keras nggak mau menyerah, Mas. Nasib. Berarti kalau ada misalkan Mas Umar ini sudah mencoba, gagal, berarti dia orangnya frustasian. Nasib. Oke, mungkin terakhir untuk pakar sebelum keluarganya hadir semua dan kita kafankan. Nanti dong Pak, jangan dong. Emang sih agak biru. Mungkin sedikit memberikan motivasi untuk Mas Umar dan juga Mas Mo. Ya, bagaimana? Saya kan motivator, masa pakar yang memberikan motivasi Sharing ke saya. boleh Pak, sharing. Ini berbagi ilmu, ini kan pengamatan. Kalau Anda kan motivasi. Iya. Nah, menurut pengamatan Anda, seperti apa coba ke depan? Jadi gini, kalau menurut kacamata saya, jadi demi mengembangkan usaha orang-orang yang melakukan usaha itu kita harus mencintai produk-produk lokal. Wow. Itu kuncinya. Berarti 3M tadi? Ya. Apa tadi? Berusaha. Berkarya. Baik pemirsa, itulah tadi obrolan kita tentang bagaimana terinspirasi dari tokoh inspiratif mengenai bagaimana membuat usaha dan juga mudah-mudahan setelah ini kita bisa membuat usaha melalui UMKM-nya ya Karin ya. Nah, mungkin Karin habis ini terinspirasi dengan penyanyi siapa yang lagi ngetop? Via Kaleng. Nah, Via Valen jadi bisa membuka usaha panggung gitu kan. Itu panggung. Ya kan inspiratif begitu ngelihat Via Valen di panggung. Aduh, boleh juga tuh sewa bisnis sewain panggung. Bisa. Kan bisa. Kan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kan? Mungkin Pak, bukan mungkin. Kita akan lanjutkan lagi di episode berikutnya dengan tema yang berbeda. Terima kasih untuk Mas Umar, Mas Mo atas kehadirannya. Saya Pak, belum. Saya. Siapa tadi nama? Parno. Oh iya, terima kasih Pak Parno, tolong dibantu ya. Kita akan ketemu lagi dan sampai ketemu di Seporsi UMKM seputar parodi profesi musik. Kita bonusin semuanya ya. Biar semua pada semangat. Kita joget sama-sama di sini. Teringat aku padamu, seakan kau hadir di sisi